Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin al-mudarrisin al-muhtaramin. Sebelum lanjut pengajian ini, ada semacam woro-woro ya, bahwa mudah-mudahan saya masih dikaruniai Allah kesempatan untuk umroh bersama kawan-kawan guru. Barangkali ada yang sudah berniat untuk melaksanakan umroh sebelum haji. Kalau haji saya kira masih cukup lama ya. Itu kalau sudah daftar. Kalau belum ya cepat-cepat. Biar tidak terlalu kelangsung gitu. Nah, umroh itu nanti oleh JUM namanya, Jamaah Umroh Mas Kumambang, selama 3 hari. Ditambah 10. 13 hari itu sudah cukup. Di Madinah 6 hari, di Makkah 6 hari, di perjalanan sehari. Iya, di Madinah sudah jelas hotelnya itu sangat dekat. Di Mekah juga tidak jauh, sekitar setengah kilo. Biasanya dari hotel Mira Ajiyat ini yang sudah beberapa kali langganan di situ, itu keluar dari hotel sudah nampak Masjidil Haram dan orang-orang yang sedang berduyun-duyun menuju masjid. Bahkan ada yang sholatnya itu di depan pintu hotel Mira Ajiyat ini, yang saya tidak puas begitu itu. Walaupun kelihatan orang sholat di Masjidil Haram, tapi rasanya kurang nyambung gitu. Saya diskusi dengan orang-orang yang saya anggap ngerti di sana, itu juga merasa kurang pas. Walaupun dari segi fikih ada kalangan yang menganggap itu tetap sah, karena bisa dikatakan nyambung. Tetapi menurut saya pandangan ke Masjidil Haram itu dipenuhi orang-orang yang sedang berbondong-bondong menuju Masjidil Haram. Ya, kalau kita tidak mengikuti begitu,
dan tidak mengizinkan jamaah untuk tidak pergi ke Masjidil Haram secara langsung atau tidak jauh dari situ yang masih nyambung gitu. Ya. Tapi karena orang-orang di sana banyak yang cukup di depan tokonya itu kadang-kadang. Jadi toko tidak ditutup, tapi keluar toko untuk berjamaah mengikuti jamaah di Masjidil Haram. Ya. Nah, tentu kita yang jauh-jauh pergi ke sana, ngonto apa? Sholat ke Masjidil Haram sing nilainya 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat tidak di Masjidil Haram. Ya, ini barangkali ada yang sudah punya simpenan 33.750 juta. Ya, ini standar ya. Artinya tidak yang mahal tapi juga tidak yang murah. Karena kalau murah nanti hotelnya itu kurang baik. Juga menu makannya itu kurang menyenangkan. Maka kita ambil yang dalam kategori murah, insya Allah, yang kita tuju itu dari teks lain kita jamaah haji dan jamaah umrah itu adalah hajjatur rasul dan umratur rasul. Oleh sebab itu biasanya kita ambil rute Jeddah tidak ke Madinah, sehingga miqat mulai melaksanakan haji itu ikhramnya di atas pesawat. Tetapi ini kita ndak, walaupun turun di Jeddah tapi lanjut ke Madinah naik bus gitu. Atau kalau kebetulan bisa pesawatnya itu dari Juanda langsung ke airport di Madinah. Airport maksudnya lapangan terbang, bukan air di pot gitu, guys. Ya, bagi yang berminat nanti bisa menghubungi Bapak Imdad atau Bapak Khairi. Ya, kita kajian ini ada yang bersifat ilmu yang cukup baru, tetapi ada ilmu yang cukup lama tetapi kurang greget melaksanakan. Salah satu yang begitu itu adalah sholatut tatawwu, sholat sunnah. Itu sebutannya bisa sholatut tatawwu, ya, bisa masnun atau sholatus sunnah atau mustahab. Masnun itu dari kata sunnah, disunatkan, diikutkan wazan maf'ulun menjadi masnun, disunatkan. Ya, kalau istilah ahli ilmu yang lain, sholat sunat itu disebut masnun untuk sholat rawatib muakkadah. Seakan-akan itu betul-betul sunnah yang harus dilaksanakan.
masnun. Dan yang sholat sunat rawatib ghair muakkadah disebutnya dengan istilah mandu. Saya kira harus familiar ya istilah-istilah ini. Jadi tatawwu, nafilah, sunnah, mandu, lalu mustahab. Ya. Coba. Hal turidu an takuna hasilan ala papatiki gitu ya. Apa Anda ingin memperoleh 4 keistimewaan? Naam, jawabnya, istami ila mayat. Kita seyukianya keranjingan, kepingin sekali memperoleh pertama khairil a'mal, amal terbaik. Jadi amal-amal yang baik itu kalau diklasifikasi itu ada yang masuk khairul a'mal, khususnya amal badan. Badan kita ini harus beramal, harus aktif melaksanakan syukur. Salah satu pelaksanaan syukur yang utuh itu adalah sholat. Nah, ada kategori sholat wajib, ada kategori sholat sunnah, tatawwu, nafilah, mustahab, masnun, mandu. Itu istilah yang dipakai oleh kalangan ahli ilmu, lebih-lebih fuqaha, ahli-ahli fikih. Saya karena disuruh ngisi ya kepeksa moco-moco ya, gak apa-apa lo kepeksa. Maka dari kita ini yang paling beruntung barangkali saya. Langko nek gak maca iku wis ngapik tekondi. Iya. Ilmu itu mesti belajar dari qiraah. Quran itu yang awal turun itu apa? Iqra. Wal qalam wa ma yasturun. Demi pena dan yang digoreskan oleh pena. Nah, pena itu kalau sudah menjadi modern dalam ya laptop atau alat tulis yang canggih sekali, saya merasa bersyukur bisa menangi zaman ini. Senajan delumuk tapi dipaksakan akhirnya bermanfaat juga. Jadi kalau bapak-bapak guru tentu sudah lebih lancar daripada saya karena saya sudah bahola, sudah apa? Tua. Nah, ini mencapai amal terbaik itu sholat. Bayangkan orang sholat itu apa yang dikerjakan? Seluruh tubuh aktif, tidak ada yang pasif. Lebih-lebih kalau sholatnya khusyuk, dia menyatakan Allahu Akbar. Allah itu maha agung, maha utama, harus didahulukan dari yang lain. Jadi kalau Allahu Akbar 6 kali dikumandangkan lewat muadzin, itu kok masih belum bergerak, itu kebangetan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 ya. Nanti sebelum la ilaha illallah lagi Allahu Akbar, Allah. Ketika kita mendengar Allah saja yang paling utama, maka yang lain harus ditinggalkan, kecuali udzur-udzurnya memang tidak mungkin ditinggalkan. Seorang dokter yang sedang menggarap bedah operasi, dengar adzan, walaupun Allah itu maha besar, tetapi perintah Allah untuk tidak menyia-nyiakan orang sakit yang dalam keadaan berbahaya itu juga kategori akbar menurut Allah. Tidak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan meninggal ya. Jadi orang Islam punya tataran-tataran keutamaan dan punya sulamut tafdhil, skala prioritas di dalam hidup ini. 1, amal terbaik itu sholat. Mulutnya membaca, hatinya memaknai yang dibaca. Kecuali orang-orang yang sholatnya sahur, itu malam wail, celaka. Orang sholat kok celaka? Iya, karena sholatnya belayang, enggak konsentrasi. Kalau sudah Allahu Akbar itu selain Allah harus ini amal ibadah terbaik, karena ketika sedang sholat orang tidak boleh komunikasi dengan selain Allah. Di masa Rasulullah pernah terjadi ya, sedang sholat lalu terdengar oleh Rasulullah yang rupanya berbicara gitu, entah dengan siapa. Tapi Nabi kalau mengingatkan sahabat itu sangat bijaksana ya. Kata Rasulullah, innas sholata la tasluhu fiha kalamun nas. Sholat itu tidak patut di dalamnya ada komunikasi sesama manusia. Iya. Jadi harus total, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras, aku hadapkan wajahku kepada yang mencipta langit dan bumi. Hanifan, dalam posisi sangat loyal, musliman dan berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, sekaligus dia menyatakan dan aku sama sekali tidak masuk golongan orang-orang musyrik. Iya, mulutnya bercakap, hatinya konsentrasi kepada Allah, memaknai yang dibaca. Iya. Lebih-lebih ketika sujud. Bapak, tidak ada ibu ya? Tidak ada? Oh ada, alhamdulillah. Ya, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Sungguh, sholat itu sudah diplot waktunya oleh Allah. Dalam waktu-waktu itu harus ada kalangan manusia yang menyatakan lewat adzan itu. Sebelum hayya 'alas shalah. Ya. Jadi itu luar biasa. Ya. Tukang adzan itu nanti di surga lehernya paling panjang. Maksudnya sangat menonjol.
Dan muadzin itu mendapatkan pahala sejumlah orang yang nggatekno hayya 'alas sholahnya dia. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, orang itu mendapat pahala sejumlah yang nggatekno, yang melaksanakan ajakannya itu. Jadi kata Nabi, andai kata orang tahu madza fil adzan itu ada apanya, lastahamu, mesti mereka minta diundi siapa yang jadi. Kalau di sini kan diundi royokan sing ndi gak adzan gitu. Karena seseorang yang tidak mengetahui nilai sesuatu itu memang begitu. Ya. Kedua, ar-rif'ah fil jannah. Derajat surganya tinggi. Amal terbaik, derajat surganya tinggi. Jadi surga itu tingkat-tingkat. A'lal jannah itu al-firdaus. Masih ada lagi a'lal jannah itu idza kanu rufaqa'an nabi. Kalau dia di surga itu menjadi teman Nabi. Ya Allah, wong petung nang swargae apa? Jejer Nabi. Hanya nanti kita terangkan dengan seksama. Ketiga, jabrun naksi fil faraid. Nambeli kekurangan yang fardu. Sholat fardu, puasa fardu, zakat fardu, haji. Kalau ada kekurangannya itu ditambeli dengan amalan-amalan sunnah. Lalu hubbullahi min ba'dil qurbi atau min bainil qurbi, mendapatkan kecintaan dari Allah sesudah dia mendekat kepada Allah lewat salat fardu. Jadi kalau salat fardu itu fungsinya mendekatkan kita kepada Allah, dan supaya dekat dan dicintai maka menambah nafilah yang namanya salat apa? Sunnah. Itu kan belum tentu orang dekat terus dicintai, itu belum tentu. Di rumah keluarga-keluarga tertentu itu banyak orang yang dekat wong sak rumah, tapi nyawang sing jenenge iki ngono kuwi mentolok ngidoni wae, tiwas parek tapi gak di. Lah kita dekat dan dicintai. 4 hal ini dijelaskan dalam hadis secara mantap. Istami ila ma yati. Dengarkan berikut ini. Nah, ya, kita sebelum masuk, kalau tata pikir ilmiah yang disajikan itu biasanya mesti didefinisikan dulu, ya. Takrif sholat tatawwu, definisi sholat tatawwu dalam arti lughah bahasa. Tatawwu itu fi'lut ta'ah, melaksanakan ketaatan. Dalam istilah agama, tatawwu itu makhsusun bi ta'atin ghairi wajib, mengerjakan taat tapi khusus yang tidak wajib. Istilah sehari-hari yang sudah familiar itu sunnah. Sunnah itu sebenarnya baur dengan sunat. Kalau saya dengar kata sunat itu ingat Pak Baidi.
Pak Zubaidi ya, Pak Mantri ya, pernah didatangi orang merah tinggi besar dengan seorang wanita. Pak Baidi lenger-lenger. Ini tidak bisa bahasa Indonesia, mungkin yang laki-laki. Lapok wonten kados napa Bu? Kula nyunatno bocah niku wis gedhe dhuwur. Kira-kira Pak Baidi mbayangno iki kutuke sak pira. Nah terus pun dipanggil kula garap mawon panjenenganipun penggawean kula. Katik sampean nggih angen-angen kira ongkose niku mesti siji mbek wong biasa atau wong bocah. Pancen Islam itu kalau orang yang baru masuk itu Rasulullah bersabda alqi syi'rul kufri, buang lambang kekafiran, waqtatin potong ujung tutup helmnya, itu baru Islam penuh. Mulane wong Jawa ngarani nyunatno iku apa? Nyelamaken, gesing ngislamno. Iya. Sebenarnya syariat Islam itu juga ada di syariat samawi sebelum Islam. Ya. Jadi dalam syarat taat yang tidak wajib tapi berpahala besar, mazadat ala sholawatil mafruḍah, yang tambah dari sholat fardu. Sholat fardu yang 5 itu, sholat laki itu masuk kategori ini. Sebenarnya orang masuk Islam itu cukup dengan yang wajib, dan kalau totalitas dikerjakan dengan sungguh-sungguh dia dijamin masuk surga. Yang wajib itu, seorang Badui datang kepada Rasulullah. Orang Badui itu orang yang budayanya masih tulen. Mereka hidupnya berpindah-pindah, ya, karena bekal makanannya ya dari tanah yang ditempati itu. Nah, orang yang hidupnya sudah mau menetap dengan rumah pribadi yang tidak pindah-pindah, itu namanya hadori. Jadi Badawi, kadang diterjemah orang dusun. Maksudnya bukan dusun kayak istilah kini. Wong desa kini lan duwe omah wis gak ngalih-ngalih. Itu ndak punya rumah. Tapi pindah-pindah dengan menggelar apa? Ya, gelaran untuk tempat dia bertempat tinggal dan tidur, dan biasanya pekerjaannya itu menggembala, ya. Maka hayawan itu orang Jawa menyebutnya dulu sebelum teknologi maju, sumber kekayaan itu ya tanaman dan binatang ternak. Makanya disebut rojo koyo gitu. Nah, kalau sudah habis di sekitar itu pindah ke tempat sana, itulah Badawi. Sekarang masih ada. Kalau kita dari Medina ke Mekah itu antara lereng-lereng gunung itu ada oase, banyak rumput. Itu ada yang mengembala unta, yang mengembala kambing, tetapi mereka sudah punya kendaraan truk yang mewah, krum-kruman, ada dapurnya, ada ruang
menerima tamu, ada ruang tidurnya, pindah-pindah, tapi di dalam kendaraan yang fungsinya seperti rumah. Itu katanya Saudi sudah membuatkan flat rumah supaya yang Badui itu pindah ke situ tuh masih ada yang tidak mau. Mereka lebih nyaman hidup di udara luas. Orang Badui ini datang kepada Nabi, Islam itu apa? Faqala Rasulullah khamsu sholawat fil yaumi wal lailah, mengerjakan sholat sehari semalam 5 kali. Hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain? Lah, cukup. Illa anta tawwa, kecuali kalau kamu bertatawwu, menambah sholat sunat. Begitu juga puasa Ramadan. Apa cukup soal puasa itu? Iya, illa anta tawwa, kecuali kalau kamu menambah. Haji, iya, kecuali kalau menambah. Orang itu sudah senang kok, sudah cukup itu lalu pulang. Ya, lalu orang itu menggumam, ngreneng, tapi munine iku wallah la uridu ala hadza wala anqusu, demi Allah saya tidak akan menambah yang diterangkan Nabi itu dan tidak mengurangi. Wis aku iku wae tak pasno. Kata Nabi, aflah in sodaka, orang itu akan selamat masuk surga kalau bener isota gak ninggal blas itu posoe, zakate, sholate. Ya, maka sungguh kita khawatir kalau hanya yang pas-pasan yang wajib itu. Maka sholat sunat itu ada yang mustaqillah anil faraidil maktubah, terlepas, tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Ya, seperti sholat hari raya, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat tarawih. Ya, meskipun kalangan mazhab Hanafi sholat hari raya itu wajib, dan menurut mazhab Hambali sholat hari raya itu fardu kifayah. Dan pengertian fardu kifayah di kalangan mereka apabila 70% dari orang Islam itu sudah mengerjakan. Saya kira itu sama dengan fungsi sholat jamaah ketika dinyatakan wajib. Ya, kalau komunitas orang Islam 70% sudah hadir, kelihatan, itu saya kira sudah nggowo sing gak teko. Syiar Islam itu sudah terlihat kalau 70%. Ya, ma'asyiral bapak yang dimuliakan Allah, ya, ada yang terkait dengan fardu yang disebut sunnah qobliyah dan sunnah apa? Ba'diyah. Kata nawafil itu jamak dari nafilah. Nafilatun, nafilatani, nawafil. Itu maknanya dalam etimologi adalah az-ziyadah, tambahan. Jadi yang wajib itu lalu ditambah. Itulah tatawwu atau nafilah. Dan dalam pengertian syar'i
istilah ya, ibarah an fi'lin masyru' laisa bi fardin wala wajibin wala masnun, ungkapan tentang perbuatan yang disyariatkan yang tidak fardu, tidak wajib, tidak sunnah. Sunnahnya hal-hal yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau mazhab Hanafi ada istilah masnunah dan mandubah. Masnunah itu sholat rawatib muakkad, mandubah itu sholat rawatib ghairu muakkad. Nah, ini nanti menjelaskan yang 4 tadi, dan saya berharap 4 itu saja. Ya, katanya Pak Khairi jangan lama-lama Pak Khairi. Iya, suwe gak iku urut semangete apa wong iki. Nek jandon mek sapa ngono lak suwengi gak kira leren. Nah, ma'asyiral jamaah, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Ini as-shalah khairul a'mal. Salat itu amal terbaik, adalah afdhalu ibadatil badan, ibadah badan yang paling utama. Ibadah itu ada ibadah maliyah ya, seperti zakat ya, sedekah, infak. Ada ibadah qalbiyah, yaitu motivasi atau niat ya. Ada ibadah badaniyah, tidak ada yang komplit gerak badan untuk ibadah kecuali sholat. Dulu saya ingat waktu kursus bahasa Arab di Al-Falah Surabaya, itu ada pengurus yayasan namanya ya Allah, itu mantan Kapolda gitu ya, Pak Syamsuri namanya. Dia serta-merta menyatakan ibadah yang paling mudah adalah infak, karena dia punya yang dia infakkan ke adik wudhu, ke adik apa udah rapet baris ke adik. Wong-wong yo ana sing ngandel ya. Memang iya, cuma ndeleke sing diinfakno iku lho sing apa repot. Ini istaqimu walan tuhsu. Istiqomah. Istiqomah itu bahasa kita apa? Qul amantu billahi summa komitmen ya, loyal, mengerjakan dengan sepenuhnya. Kata Rasulullah, walan tuhsu, tapi kamu tidak akan mampu total melaksanakan yang wajib itu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kamu adalah ini, as-shalah khairul amal. Jadi kalau sudah mengambil langkah sholat, nah itu kita mendapat khairul amal. Walan yukhafidhu 'alal wudu illa mu'min.
tidak akan menjaga wudu kecuali mukmin. Yang dimaksud tidak akan bisa untuk melaksanakan sepenuhnya yang wajib itu karena sulitnya. Rasulullah pernah mengatakan, innar rajula la yansorif, ada orang buyar dari sholat, wa ma kutiba lahu min sholatihi, sholatnya tidak tercatat, tidak khusyuk, gak nyantol, ila usuruha, kecuali 1/10, tusu'uha 1/9, sumun, subuh, sudus, khumus, rubu', sulus, nisfuha. Kata Nabi, orang rasanya hanya mampu notok sholatnya itu khusyuk separuh. Kalau sampai berapa? Saya merasa ya mono yang ini ku ya nek wis salat iku lho kok ilinge iku kok murak-mari iku pancene ana setan sing ngono iku jenenge khinzub. Sampean bisa nulisnya ya. Khinzub. Kha terus apa? Non terus za terus ba. Khinzub. Iki penting. Cik kenal mbek khinzub iki. Aku kok weron ketok tak buanting. Khinzub. Kha non za ba. Iku kenek diwaca sawegelen sing maca. Kenek khinzib, kenek khunzub, kenek khonzab, kenek khonzub, khonzib. Pokoke sakarepe. Mbok kok ana cara Arab sing ngono, ana apa cara Jawa sing kenek diunekno sakarepe. Cek gampang elingane, khonzab, khinzub. Itu kalau sudah ada azan itu dia lari terpirit-pirit, nggih, walahu durut sampai kepentut. Engko nek wis azane mari teko maneh, qomat, miri maneh, mari qomat, teko maneh, hatta yahturu bainal mar'i wa qalbihi, sampai medang kerang antara wong mbek atine mbok ndi kira-kira. Nah, nek kono iku muni wae udzkur kadza lima lam yakun yadzkur, udzkur kadza lima lam yakun yadzkur. He wong sing salat ilingo iko, sing kon mau gak eling saiki ilingo. Nah, sing kon waca iku aja atik di ilingi. Nek gak jelas iki. Nang setan iku makhluk halus. Bisik-bisik ngene iku aku benerno iku, mbok sampai nyalahno Rasulullah kok di iya mulane berat sehingga ana sahabat sing kula niki ngoten ning Nabi dan ya napa carane ngilangi kene istaiz billah maca a'udzu billahi minasyaiton. Jadi diselatno ngono cuma gak diwaca banget gak diwaca cetha dianggit. Watful an yasari kasalasan ngidu ngiwa ping 3. Tafalajatul ku ngidu sing gak atik metu banyune. Ya, iku ekspresi ngusir wong mau wali mulai dipraktekno mari ku aku mantep pisan sholatku. Lah karena susahnya begitu sehingga orang salam itu lalu apa yang dibaca? Astagfirullah. Aku ya tahu kroso iya mulane kok mari sholat mesti ngono lak wis gak duwe dosa tapi kok dikongkon maca. Oh iya boleh sholatmu iku arek kesek nemen. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lah wong
sing ngandakno Rasulullah nyonine menungso iku kaya Allah weruh. Nah dikandakno nang nggone nabine. Dikon ngandakno nang umat. Ini satu. Ya kalau kita sudah dapat satu ini kan sudah segalanya ya. Kita sudah melaksanakan amal terbaik. Yang kedua, nah ini arif'ah fil jannah bikasrotit tatawwu. Tinggi derajat surganya karena memperbanyak sholat sunnah. Nabi itu punya kawan, punya pembantu, ada Anas, ya, ada Jabir, ada Robi'ah. Ini Robi'ah laki-laki apa perempuan? Wong ben ya mesti kalau kini Robi'ah ya di aran wedok. Iku aku diputu diarani mbek bapake Robi'ah. Nek Robi' lanang lan nek Robi'ah ternyata gak ngono. Robi'ah dadakan lanang. Maisarah laki-laki, itu yang berdagang bersama Nabi itu laki-laki. Masuk Nabi mbek wong wedok. Iya. Ini kuntu abitu ma'a Rasulillah. Saya dulu itu biasanya bermalam di rumah siapa? Rasulullah. Fa'ataituhu biwadhu'i. Ini bacanya jangan sampai wudhu ya. Kalau wudhu itu alat untuk wudhu berarti air. Kalau wudhu itu perbuatannya, ya, wa hajatihi, dan keperluan Nabi. Air wudhu saya ambilkan dan keperluan apa saja untuk Nabi saya bawakan, sehingga Rasulullah dekat dengan saya. Satu saat beliau berkata, sal. Apa sal? Sa'ala yas'alu su'alan mas'alan apa? Sa'ilun mas'ulun. Sal atau is'al. Robi'ah wis lereno katek awakmu iku. Saiki sal, jaluk. Kalau kita suruh minta apa kira-kira? Kebingungan. Tapi orang ini ndak. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya hanya ingin menjadi teman engkau Rasulullah di surga. Kalau di dunia saya menjadi khadam engkau, di akhirat saya ingin menemani engkau satu derajat di dalam surga. Apa kata Nabi? Huwa dha ngono wae ta, wis gak njaluk maneh, pumpung. Kalau kita suruh minta ya enggak karu-karuan bingungnya. Wong kalau minta Nabi itu kan mesti terkabul. Tapi katanya nek wis mlebu swarga lho kurang apane? Perkara ndelek mangan nok donya wae. Cangkemku mik sitok wae. Sikilku loro. Tanganku, mripatku loro, kupingku loro, lambeku mek sitok masuk gak? Wis, pokoke aku mlebu swarga beres. Oh, mek ngono tok sing kanca. Ya, gak apa. Fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu tolong saya atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Nek ngono akeh nglakoni salat sunat. Kon meni nek swarga jejer aku. Entah, kalau kita yang sekarang tidak ingin dekat Rasulullah di surga ya tidak apa-apa. Ya, ini hadis yang semakna. Rasulullah pernah ditanya amalan yang bisa memasukkannya ke surga, itu alaika bikathratis sujud. Alaika itu apa?
wajib bagimu ya, alaika ilzam netepono bikasrotis sujud, memperbanyak sujud, artinya sholat sunat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena kamu tidak akan sujud sekali sujud, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali dengan sekali sujud itu diangkat oleh Allah 1 derajat kamu, dan dihapus dari kamu seekor dosa apa sebuah dosa, 1 dosa. Hanya kurang 2 ya. Kadang kita ngaji ku, wah aku wis weruh kok ngono, tapi ngaji gawene gamek cek weruh, tapi oleh dadi sing weruh iku cek mantep. Sing weruh iku nek sing dilakoni cek di, saya merasakan berat melaksanakan sholat sunat. Tidak tahu sampean gimana, tak kira memper-memper lagi. Nek gurung weruh sholat sunat iku apa wae, ngono ape ngerjakno ku ya kadang repot. Maka ini tadi sudah saya jelaskan, orang untuk mencapai 100% khusyuk itu susah. Notok berapa? Nisfuha, separuh. Iya. Nah, sedangkan kita rata-rata tidak akan mampu menyempurnakan sholat, sehingga nanti di akhirat sholat kita masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan tidak ada yang bolong gitu ya, tapi hanya kurang dalam arti tidak khusyuk ya. Kapan-kapan kita belajar dan ngaji mengenai khusyuk ya. Qad aflahal mu'minun apa? Alladzina hum fi sholatihim, bejo kemayangan temenan wong-wong mukmin sing sholate khusyuk. Sing iki mbuh sampai pira iku? Sing jirene ulaika humul, iku meneh sing bakale mboyong warisane swarga sing gak dinggoni wong-wong kafir iku. Hum fiha, di sana dia. Nah ini awal kali orang dari kiamat nanti dihisab amalnya adalah sholat. Saya kira ini sudah hafal ya kita semuanya. Lalu Allah waktu itu menanyakan malaikatihi, malaikatnya, wa huwa alam, padahal Allah lebih tahu, tetapi kok masih tanya. Ini adalah unsur keadilan Allah ya. Unzuru fi sholati abdi, lihat sholat hambaku yang ini, atammaha amna qasoha, apa dia menyempurnakan atau masih banyak di sana sini kekurangannya. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah, kalau lengkap tidak ada yang bolong apalagi khusyuk maka dicatat lengkap. Wa in kana taqassa minna syai'a, kalau ada kekurangannya unzuru, lihat ini Allah terhadap malaikatnya itu, hal li abdi min tatawi, apa hambaku yang ini ada tandon tatawunya. Fa in kana lahu tatawu qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwi. Alhamdulillah masih ada reserve tandon. Dulu saya punya sepeda motor itu ada resnya. Kalau habis itu belum habis, ini masih ada resnya. Sekarang sepeda motor enggak pakai begitu ya, entek ya langsung. Ini